Iya. Apaan sih, Par? Satu lagi. Parti, Oh, satu jujur lagi. ya, lo muka lo ketutup lebih cakep dah. Oke, baik. Dan sekarang ini Yo wes Tresno maju. Apa? Bukan Oma, itu mah lagu. Oh. Judul hari ini judulnya adalah Ada yang namanya juga. Ulang. Ya. Tarik nafas dulu yuk. Judul Tarik hari ini nafas judulnya dulu. adalah ya, namanya juga juga hidup. Ada suka, ada duka, ada yang berpasangan, ada yang masih sendiri. Pokoknya mah kita jalani aja ya manis. Kita akan masuk di segmen Brownies COVID-19. Kita ada berita up to date. Ada berita viral. Ada berita viral yang Ya, yang mengharukan mengharukan. pastinya ya. Apa beritanya? Coba kita lihat. Ini dia. Rela tunda nikah demi tangani pasien, Dr. Michael meninggal karena corona. Oke, dan sekarang ini kita kedatangan langsung tunangan dari almarhum Dr. Mike. Ini dia Trinovia.
Terima kasih untuk Via ya, aku panggilnya Iya, ya. Via, Oke, terima Via. kasih Via sudah hadir pastinya hari ini. sama-sama. Dan memang Via ini adalah tunangan dari almarhum Dr. Michael. Betul Ya, sekali. yang pasti kami keluarga besar dari Brownies menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk berita duka ini pastinya. Terima kasih banyak. Dan ini kalau kita boleh tahu awal kenal sama Dr. Michael di mana ini? Kurang lebih 8 tahun yang lalu saya kenal dengan tunangan saya. 8 tahun lebih lah, 8 tahun lebih. Kemudian kami bertemu di gereja waktu itu. Kemudian pada saat itu sebenarnya kami punya pasangan masing-masing. Ya, kami punya pasangan masing-masing. Kemudian kami dipertemukan kembali dan di posisi Mike sendiri, kemudian saya sendiri. Kemudian setelah itu baru kita memulai hubungan kita sampai dia. Baru kedekatan ikut itu kita. hadir lagi ya. Betul. Oke. Sebelumnya memang udah kenal, cuman maksudnya kayak ya teman-teman biasa lah. Asal sekedar temen ya. Kalau kita boleh tahu, Dokter Mike, Mike prakteknya di mana? Atau jaga di rumah sakit mana? Mbak? Dia di rumah sakit daerah Cibitung, Bekasi, namanya Rumah Sakit Permata Bunda. Oke. Ya. Oke, ini dapat kalau kita boleh tahu kapan dapat kabar kalau almarhum ini positif corona? Jadi ya beberapa hampir sebulan ke belakang ya, sebulan ke belakang. Sebelumnya sih kita kan nggak tahu pasti kan gitu, karena memang posisinya Mike adalah seorang dokter, kemudian banyak berinteraksi dengan pasien tentunya ya. Yang kita juga nggak tahu kadang ini sih yang maksudnya banyak disesali gitu loh. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang kurang sadar dan kurang paham betapa COVID-19 ini apa ya, sesuatu hal yang bukan hal yang bisa Enteng, dianggap enteng, dianggap mudah begitu loh. Dan kemudian dia harus menghadapi pasien dan banyak pasiennya juga yang maksudnya nggak jujur, intinya tidak jujur ketika ditanya dan lain sebagainya. Tapi setelah di ronsen hasilnya cukup mencengangkan gitu loh. Itu yang bikin kaget, karena waktu itu sempat dia bilang sama saya, sayang di paru sebelah kananku kenapa ya kayak sakit, dia bilang kayak gitu, kayak dirobek, ketarik-tarik gitu, dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, are you serious sayang? Saya bilang kayak gitu. Iya, kamu nggak mau ini, saya bilang nggak mau cek, saya bilang kayak gitu. Cuman karena memang merasa masih oke, dia bilang kayak gitu. Oh mungkin karena mungkin dia kecapean, dia bilang kayak gitu. Oh oke, saya bilang kayak gitu. Cuman nanti harus dicek ya, saya bilang kayak gitu sama dia. Dan setelah itu dia sempat juga ngomong kalau dia sempat nanganin ada salah satu pasien dia ya, pas dicek ternyata ya COVID. hasilnya nggak ini. Terus dia mulai kayak agak curiga kayak gitu loh. Cuman memang itu tadi karena profesi dia sebagai seorang dokter, sampai waktu dia sempat ngeluh sakit pun saya udah bilang sama dia, sayang kalau memang kamu merasa sakit dan lain sebagainya kamu izin, saya bilang kayak gitu sama dia. Kamu istirahat dulu lah, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, nggak apa-apa sayang, nanti kalau misalnya aku nggak datang ke sana, nanti siapa yang merawat pasienku, dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, tapi kalau misalnya sayang sakit, nanti kayak gimana, sayang bisa ngerawat pasien, saya bilang kayak gitu. Terus dia diam aja, itu resiko aku sebagai dokter sayang, kamu kan tahu, dia bilang kayak gitu. Cuman ya saya bilang ya sudah, saya cuma bisa mensupport dia, kemudian selalu mengingatkan dia, selalu hati-hati ya kan, karena ya kita udah tahu yang kita hadapin ini kan bukan kayak lawan battle satu-satu gini kelihatan gitu, ini virus yang kita nggak lihat gitu loh, kita bisa ketemu di mana aja gitu loh. Jadi memang mesti hati-hati dan selalu saya bilang sayang berdoa terus. Dia bilang juga sayang doain aku juga biar aku bisa sehat-sehat terus dan bisa bantu banyak orang, dia bilang begitu. Oke, kalau kita boleh tahu kan ini memang rencana pernikahan kalian ini kapan sih? Harusnya di tanggal 11 April ini. 11 April ini. 11 April 2020 ini. Tanggal 11 April kemarin. Harusnya. Iya.
kemudian ya harus kita postpone, kita undur karena memang situasi yang kita lihat begini. Karena satu hal, setelah kita berunding berdua dan keluarga juga kita berunding, kita bilang kalau kita ini kan menikah, maunya bahagia, maunya happy, semua undangan happy dan lain sebagainya. Kita nggak mau lah kita paksakan kehendak kita untuk menikah, tapi setelah ini kita akan mendengarkan kabar berita yang nggak ada yang sakit karena COVID bla 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 dan lain sebagainya, terus malah nggak ada dan lain sebagainya. Kita nggak mau, akhirnya kita mengorbankan semuanya dan ya dan akhirnya dia pun mesti pergi juga. Oke, ini aku punya tayangan bagaimana perjalanan cinta Dr. Mike dan Via. Kita lihat ini dia. Kisah cinta mengharukan di tengah pandemi corona ini datang dari Dr. Michael Robert Marampe atau yang akrab disapa Dr. Mike, yang terpaksa menunda pernikahannya dengan gadis cantik bernama Trinovia Septiani yang disapa Via lantaran COVID-19. Pertemuannya dengan sang pujaan hati tidaklah disengaja. Gereja merupakan tempat di mana saksi pertemuan antara Via dengan almarhum Dr. Mike. Yang kala itu Via menjadi vokalis dan almarhum menjadi pianis. Kecintaannya akan dunia musik membuat mereka nyaman satu sama lain dan timbul benih-benih cinta di antara mereka berdua. 8 tahun saling kenal, saling sayang, saling cinta membuat Via dan almarhum Mike memutuskan untuk melangkah ke jenjang lebih serius, yaitu pernikahan. 11 April 2020 merupakan tanggal yang dipilihnya. Kebutuhannya, perlengkapannya ia siapkan untuk hari bahagia mereka berdua. Tapi alam berkata lain, ia harus merubah hari bahagianya menjadi 11 September 2020 dikarenakan 1 bulan yang lalu Indonesia terjangkit wabah virus corona yang membuat almarhum Dr. Mike harus menjalankan tugasnya menjadi garda terdepan dalam penanganan virus corona. Pada akhirnya, ia positif terpapar virus corona saat berjuang untuk menangani pandemi ini. Support, baik itu doa maupun motivasi dari Via, tercurahkan untuk kesembuhan Dr. Mike yang sedang menjalankan perawatan saat itu. Namun, Tuhan berencana lain. Dr. Mike harus menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Sabtu 25 April 2020 di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat jalan Dr. Michael Robert Marampe. Terima kasih atas kerja kerasmu sebagai dedikasi dalam penanganan pandemi COVID-19. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganmu, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Kita nggak pernah tahu ya. Kita tidak pernah tahu apa kita bisa meminta, kita mau mimpi apa, kita mau meminta apa yang terjadi dengan kita. Semuanya harus kita jalani. Via, sampai Via mengantarkan ke tempat yang terakhir. Itu apa sih yang Via rasakan? Apa ya, kalau ditanya seperti itu, saya rasa dengan kata-kata pun saya tidak akan bisa mengungkapkannya. Perasaan saya, rasa yang saya alami, keluarga besar, mami, papi, Pici, adiknya Mike, yang juga sekarang juga lagi hamil. Nggak ada perasaan yang bisa kami ungkapkan dengan kata-kata. Perasaan sedih itu pasti. Tapi satu hal yang selalu saya ingat dan Mike selalu bilang, sayang, no matter what happens, God still good, still a good God, and His perfect love always in us. Dia selalu bilang kayak gitu sama saya, dan itu yang selalu memberikan kekuatan bahwa saya percaya, saya selalu percaya bahwa
segala yang Tuhan berikan di dalam kehidupan, segala sesuatu yang kita lewati sekarang itu pasti baik adanya Tuhan berikan. Mungkin sekarang saya harus melewati dan keluarga besar semua harus melewati masa-masa seperti ini. Tapi saya percaya dan saya yakin suatu hari kelak saya akan melihat pelangi di balik ini semua. Amin. Amin. Pada saat tadi aku lihat sempat tayangan ada video call. Iya. Itu Lagi jaga ya? lagi Dokter enggak? lagi jaga. Kalau nggak salah itu sudah mulai sudah dirawat? terbaring ya? Itu dia itu di Karantina ya? rumah sakit rumah sakit Persahabatan. Jadi waktu itu ada adik sepupu saya juga di sini, kemudian ada kakak ipar saya juga, kemudian ada Kak Dewi, ada Kak Dani, kemudian ada Kak Grace juga dari KL sama Bang John sama Mike. Jadi kita waktu itu perjamuan kudus, kita berdoa sama-sama. Kita percaya bahwa Mike pasti sudah disembuhkan, dan betul Mike sekarang pun sudah disembuhkan sama Tuhan dan dia nggak sakit lagi. Berarti dari saatnya dokter merawat, terus dokter terjangkit, sampai terus dokter pas saat dirawat saat sakit itu berapa lama? Ya kurang lebih hampir 2 minggu ada? 2 minggu lebih, sampai 3 minggu lebih. 3 minggu. 3 minggu. Ya. 3 minggu lebih ya. Sampai 3 minggu. Oke, kalau pada saat lagi video call, pada saat Mike lagi di rumah sakit, apa sih yang diucapin dia? Saya nggak tahu kenapa ya. Dari dulu sebenarnya dia itu orang yang sangat sweet, sangat manis sekali. Dulu bahkan waktu pertama kali kita ketemu, karena kita tuh suka kita profesinya berbeda masing-masing. Dan kita dipertemukan dalam dunia musik. Saya suka bernyanyi, kemudian Mike juga suka bermain piano dari kecil. Dia dari pertama kali kita ketemu, dia bikin satu buah lagu buat saya, judulnya Kau Yang Terakhir. Dan betul, saya jadi yang nyata terakhir. lagu itu ya? Ya, saya nggak pernah menyangka kalau tadinya lagu ini akan kita bawakan pada saat nanti tanggal 11 kemarin kita menikah. Tapi ya segala sesuatunya berbeda. Manusia sekarang. bisa berencana tapi Tuhan Ya. punya Benar sekali. kehendak Menentukan. ya. Iya. Oke, lagu yang diciptakan Kau Yang Terakhir itu kayak apa sih lagunya? Boleh dengar nggak sih kita? Nyanyi sedikit sih ya, Sedikit aja mic-nya ada di situ. Tuh. Saya tiba-tiba ngeblank nih. Kenapa? Ya. Ini Ya. saya tiba-tiba lupa. Saya ingat jadi Kau Yang Terakhir. Ini lagunya siapa? Lagunya si Glenn, malah saya ingat. Sorry. Kau yang terakhir. Hah? Oh ya, dia yang ngingetin, sorry. Yang ku inginkan hanya senyummu yang tak pernah memudar, selalu dalam impianku. Yang ku harapkan kau yang terakhir mencintai diri ini. Apa adanya. Sedikit lagu yang dia buat buat saya. Dan ya, saya berjanji sih maksudnya sama dia, karena memang sebelum ini kita udah dia udah bikin musiknya juga. Saya berjanji untuk menyelesaikan lagu ini, dan saya berharap suatu hari nanti lagu ini juga bisa memberkati buat banyak orang. Amin. Ya. Aku ada mau lihat postingan terakhir dari almarhum ya. Coba kita lihat postingan terakhir. Mike Marampe. Tri Novia Septiani tunanganku adalah malaikat penjagaku. Anugerah yang Tuhan berikan padaku selama 8 tahun. Dia selalu menjadi penopang, pendoa, dan penyemangat dalam hidupku.
Aku sebagai laki-laki adalah laki-laki terjahat yang sering sekali tega menyakiti hatinya. Tega melakukan hal-hal sangat melukainya. Dan lagi hingga detik ini, jika bukan karena Tuhan memakai dia dalam hidupku, aku sudah tiada berkali-kali. Terima kasih tunanganku, Trinovia Septiani. Kamu adalah anugerah dalam hidupku yang terindah dari Tuhan Yesus penyelamatku. Aku mencintaimu dan mengasihimu selalu. Semangat sayangku. Yumeku Nina Hambuk Mula Tumpak Munces. Apa itu? Itu maksud artinya apa? Jadi apa? Setiap pasangan itu pasti punya bahasa absurd masing-masing ya. Ya. Dan jadi panggilan sayang saya itu adalah Nyume dan panggilan sayang dia itu adalah Nyumki. Jadi kita tuh punya bahasa absurd ya gitu. Kalau misalnya dia tuh pagi-pagi apa kayak gitu sebelum berangkat gitu misalnya telepon dan lain sebagainya, dia bilang semangat ya sayangku Nina Hambuk Mula Tumpak Munces, dia bilang kayak gitu. Bahasa cintanya kita berdua aja. Kita juga nggak ngerti, tapi yang saya tahu ya itu adalah apa ungkapan rasa cinta kita berdua. Jadi kamu juga ada bahasa itu juga buat dia? Iya. Sama juga kayak gitu. Punya bahasa absurd ya. Kita nggak ada bahasa-bahasa gitu ya, yuk? Nggak ada ya? Nggak usah, udah ribet. Ya lu aja bersatu aja susah apalagi gitu. Coba, tapi aku gini, aku punya, aku mau tag lagi nih chatan terakhir dokter dan Gavia ya. Coba kita lihat ya. My love. Wah, ini agak nggak kebaca nih, say. Tetes mata biasa nggak bisa. Nggak bisa. Good morning sayangku. How are you today sayang? Semakin sehat ya. Semangat. I love you. Good morning sayangku. Yes sayang, semakin sehat. Semua karena Tuhan Yesus. Jangan lupa berdoa, makan vitamin ya sayang. I love you. Ibus. Yes, amin. Ini chat terakhir. Ini terakhir. Iya. Pada waktu sebelum almarhum pergi, apakah sempat tidak sadarkan diri atau mungkin sempat drop sekali atau seperti apa? Sempat. Kondisinya terus menurun. Iya, kondisinya kan terus menurun kan, karena memang pada saat terakhir juga kita juga nggak bisa lihat karena memang dia di ruang isolasi kan. Cuman memang sebelum itu ya kata-kata terakhir yang dia berikan buat saya itu, dia bilang, sayang, I really love you. Dia bilang kayak gitu. Aku mau kamu jaga papi, jaga mami, jaga Prisi, dia bilang kayak gitu. Kamu harus jaga mereka, dia bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, aku tahu aku sekarang di posisi apa karena aku dokter ya sayang, dia bilang kayak gitu. Terus dia cuman bilang itu aja, I love you so much, dia bilang. Itu kata-kata Dan itu pastinya berat di saat orang yang kita cintai terbaring sakit tapi kita tidak bisa ikut merawatnya ya. Mungkin momen-momen indah adalah detik-detik terakhir kita bisa merasakan kepergiannya, berada di dekat dia, tapi karena penyakit ini benar-benar membatasi hubungan sedekat apapun. nggak bisa, nggak akan bisa karena kondisi seperti itu. Makanya saya juga mau, maksudnya seluruh masyarakat Indonesia tuh benar-benar sadar lah gitu loh. Jangan dengan keegoisan diri, terus ya udah seenak-enaknya aja keluar dan lain sebagainya, terus tidak memperhatikan lingkungan kalian. Kalian nggak akan pernah tahu siapa yang kena ya kan. Kalian nggak akan pernah tahu suatu hari nanti orang terdekat kalian bisa jadi mengalami apa yang kami rasakan sekarang. Jadi kalian mesti be careful, harus jaga diri, harus tetap sehat, harus tetap di rumah. Kalau nggak penting jangan keluar. Please, kita sama-sama saling menjaga. Ya. Tapi kalau sebenarnya Dokter Mike itu ada penyakit lain nggak, Via? Atau mungkin kan Ada katanya kalau misalnya ada sebelumnya. darah tinggi atau ada penyakit gula atau ada paru. penyakit paru, Ya. itu virus itu lebih cepat menyerang. Apakah ada penyakit lain yang diderita almarhum? Memang pada dasarnya karena Mike ini kan badannya tinggi gede gitu kan ya, tinggi gede. Memang dia ada penyakit diabetes turunan, ya itu. Itu yang bikin cepat. Ya karena memang imunitasnya kan diserang juga kan. Kan corona ini imun yang. Ya. Dan kondisinya juga lelah sehabis menjaga karena memang beberapa waktu yang lalu kondisinya, juga ya. Jadi gampang sekali. Ya. Buat saya
menjadi Via di posisi sekarang ini tidaklah mudah. Karena menghapus cerita selama 8 tahun tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Semua butuh proses. Jika kalian semua yang ada di rumah ataupun dimanapun yang sedang menyaksikan tayangan ini, kalian merasakan orang yang kalian cintai, yang kalian sayangi, tapi harus pergi untuk selamanya dan mereka tidak bisa bersama. Bahkan status untuk menjadi seorang istri pun belum terjadi karena harus menunda pernikahan mereka karena COVID-19 ini. Dan pernikahan harusnya terjadi di 11 April tapi dimundurin ke 12 September. 12 September. Tapi tidak sampai di bulan September Tuhan lebih sayang dengan Dr. Mike. Ya, Tuhan punya cerita lain. Ya. Kalau yang paling momen yang Via rindukan sama Dr. Mike-nya apa sih? Yang sampai sekarang ini Via masih tentunya bermusik. Tentunya bermusik. Sekarang udah nggak ada lagi yang mengiringi saya bermain musik, sudah nggak ada. Ya, kangen dengan sifat care-nya dia, karena dari zaman dulu sebenarnya apalagi waktu awal-awal kita pacaran kayak gitu, dia suka tiba-tiba di bawah kayak gitu, kamu udah makan belum? Belum. Kamu baru bangun tidur? Iya. Terus dia tutup lagi teleponnya. 5 menit lagi terus saya tanya kan, emang kamu di mana? Ada deh, dia bilang kayak gitu kan. Terus oh ya udah, habis itu dimatiin sama dia. Ditelepon lagi 5 menit. Kamu belum makan kan? Iya. Sekarang kamu turun ke bawah, dia udah beliin makanan kayak gitu. Udah beliin makanan. Terus kalau misalnya surprise iya, gitu ya. Terus kalau misalnya kita tiap kali jalan kayak gitu, terus tiap malam dia selalu sebelum antar saya pulang, dia selalu beliin saya susu. Saya pengen lihat kamu gemuk sayang, dia bilang kayak gitu. Terus kalau dia udah sampai di rumah kayak gitu, hal yang paling menyenangkan adalah sebelum tidur kita selalu berdoa. Kemudian dia selalu mainin piano, instrumen piano sampai saya tidur. Terus dia bikinin lagu juga sebelum tidur kayak gitu buat saya. Romantis banget. Dia itu romantis sekali. Dia itu sangat romantis sekali. Romantis sekali. Oke. Aku punya tayangan di mana saat Via dan almarhum Dr. Mike cover lagu bareng. Kita lihat ini dia. Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Ku akhiri namun tak berakhir. Ku hindari, hati tak ingin berpisah. Ku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku pengen Via nyanyiin satu lagu yang kalian juga suka, lagu Sekali Ini Saja ya. Glenn. Coba yuk. Boleh dilepas. Ya, boleh.
bertemu